Halo, kembali bersama dengan saya Mr. K. Kita akan mengulas mainan lawas saya sepuas-puasnya. Tentu saja harus puas. Ya, kali ini apa yang akan saya bawa pada video kali ini adalah mungkin kembali ke yang sebelumnya. Saya pernah melakukan unboxing dan review Transformers. Waktu itu saya reviewnya adalah Shockwave. Nah itu. Nah sekarang saya akan mereview salah satu Transformers yang ada di The Last Knight, yaitu adalah Nitro Zeus. Kalau nggak salah namanya itu ya. Saya juga kurang begitu paham ya dengan nama-namanya Transformer ini. Nitro Zeus. Ya, ini produksi bukan asli dari Hasbro, tetapi ini adalah produksi third party. Nah, ini ya, produksinya adalah produksi third party. Apa ya? Kita langsung saja lihat. Masih dalam keadaan bungkus, dan ini sebetulnya bukan apa ya, segelnya bukan plastik begini, tetapi ini harusnya di dalam brown box-nya. Ya, cuman saya sudah buka brown box-nya. Dan saya langsung mengintip ininya dulu ya, tapi belum saya buka keseluruhannya. Ya, kenapa harus saya cek gitu ya? Kadangkala kita meminta yang ini keluarnya itu. Ya, ini tipenya adalah LS01. Nah, ada juga LS01S. Nah, bedanya apa? Bedanya hanya di model ini, pengecatannya. Dia pengecatannya kayak Army gitu ya, itu yang S. Harganya sama atau lebih mahal? Tentu saja sebetulnya sama saja sih, tidak berbeda jauh, tergantung selera. Kita ingin yang itu atau ini. Kalau itu warnanya agak keabu-abuan, sedangkan yang ini warnanya putih. Ya, putihnya nggak putih banget gitu ya, putih tulang ya. Oke, langsung saja kita unboxing ini. Meskipun ini bukan dari, kalau beli yang Transformer seperti ini, mau tahu asli atau tidak, dibuka atau tidak, harus ada brown box-nya. Karena apa? Setelah dibuka itu tidak ada segel lainnya, hanya segelnya hanya di brown box saja gitu ya. Oke, kita langsung saja buka. Ini saya langsung rusak aja ya, karena kalau bukanya pelan-pelan agak susah gitu ya. Oh, ternyata keliru bukanya yang di sini ya. Oke, keliru juga dari samping. Oh, ya ini dari bawah sini. Ya, bukanya ini saya rusak aja dah. Nanti itu plastik, nggak masalah, bisa di. Kan sudah dibuka ya. Ngapain diplastik lagi? Ya, anggap saja kita membuka ini tuh dengan kenikmatan gitu ya. Wah. Cuman nanti saya tidak akan mentransformasi. Untuk transformasinya itu sulit. Ya, ini bukan mainan anak kecil. Ini mainannya orang dewasa. Ya, kalau anak kecil nggak mungkin bisa. Untuk boxnya, kualitas dari boxnya bagus. Dia tebal. Nah, ini adalah produksinya BMB, ya. Perlu diketahui bahwa untuk mainan Transformers itu yang original adalah produksi Hasbro. Lalu ada third party, bukan KW, bukan palsu, tapi ini third party. Itu yang membuat ya, termasuk palsu ya, karena bukan aslinya. Itu yang membuat banyak. Dan salah satunya adalah pabrikan yang bernama BMB. Kalau itu singkatan ya, Black Mamba itu namanya. Ini baru produksi pertamanya Black Mamba. Pertama kali dia produksi Transformers untuk ini ya. Ya, untuk mainan-mainan KW third party lainnya dia ya produksi, cuman untuk Transformer ini dia masih yang pertama. Makanya namanya adalah LS01 karena ini baru pertama kali dia produksi. Tapi akhir-akhir ini Black Mamba banyak sekali memproduksi dengan berbagai merek gitu ya, bukan Black Mamba tapi pabriknya Black Mamba memang, tapi mereknya bisa banyak kayak Mechanical Team,
Terus seperti apa tuh yang Zeus itu ZD apa? Nah itu juga produksinya Black Mamba, cuman tidak melanjutkan seri-seri yang ada. Jadi dia agak mengganti, kayaknya apa? Supaya mungkin image-nya ada banyak pabrikan untuk produksi mainan third party, ya. Nah, tapi boleh saya katakan, yang asli belum tentu bagus. Kualitas yes, bagus. Kualitas plastiknya, ya. Tetapi cetakannya belum tentu bagus. Malah kalau saya bilang produksi yang third party ini jauh lebih bagus daripada produksi aslinya. Ya, boleh dibuktikan. Saya tidak asal bicara. Produksinya lebih bagus third party. Ya, bisa kita lihat saja nanti. Oke, kita langsung saja buka karena ini memang tidak ada segel untuk yang plastik itu. Oh ya, kita lihat boxnya dulu aja ya. Kita lihat ini bagian belakangnya seperti ini. Ya, ini bagian belakangnya. Oh, ternyata ada sih ya, ada isolasinya. Nah, oke, tapi yang bagian atas tidak ada ya, hanya bagian bawah. Ini bagian sampingnya ini ada. Wah, ada strength-strengthnya ya. Kalau nggak salah, untuk Nitro Zeus ini itu digadang-gadang sebagai penggantinya Commander Starscream. Nah ini ya, Commander Starscream. Ya, Starscream itu kan pemimpinnya untuk pasukan perangnya Transformer untuk Decepticon. Nah yang ini digadang-gadang penggantinya Starscream. Itu, ya itu kalau di filmnya ya. Oke. Keren sih, bentuknya keren dan dia akan jadi jet seperti ini. Yang membuat saya sangat kagum dengan Transformer itu, dia bisa dibuat mainannya dan bisa dijadikan kendaraan. Nah, pada saat dijadikan ke vehicle mode, nah itu wah unik sekali, benar-benar keren sehingga dapat membentuk dengan hampir dikatakan sempurna, hampir persis sama filmnya. Ini juga dikatakan ya, namanya ini meskipun di filmnya Nitro Zeus, tapi di sini dikasih nama Ares Nitrogen. Ya, namanya ini dia nggak bisa niru persis plug gitu ya. Orang kayak gini aja bakal di-show oleh pihak Hasbro, apalagi yang namanya dibuat asli gitu ya. Namanya Ares Nitrogen. Ini yang versi sini dan biasanya tertulis kalau di Hasbro Transformer di sini jadi nama Deformation. Ini jadi namanya jadi juga dianehkan gitu ya. Ini langsung ditulis Black Mamba. Nah, yang lain disingkat BMB seperti ini. Ini singkatannya BMB ya. Oke, kita langsung buka saja boxnya. Dari tadi ngeliat box itu ya, kita buka. Boxnya cukup eksklusif sih, meskipun yang asli pun ya kurang lebih masih bagus lah ya. Bedanya kalau asli blisternya ini loh, blisternya ini cukup lumayan sih. Jangan lupa ada manual boxnya. Tetapi sekali lagi banyak kali kalau saya melihat manual booknya ini tuh kayaknya nggak seberapa bisa deh. Agak sulit dimengerti. Ada 31 step. Ya, 31 step. Pastikan kalau kalian kalau mau mentransform ini harus baca buku manualnya. Kalau tidak nanti bisa patah, nangis. Saya untuk hari ini tidak mentransform, tapi saya akan mencoba. Kalau memang bisa saya buatkan videonya, tapi ini memang sulit sekali ya. Tidak bisa mentransfer dengan tanpa berkonsentrasi. Ya, kita bisa lihat saja dalam blister ini sebetulnya cuma satu. Tidak ada blister yang kedua atau yang ketiga. Dan inilah bedanya kalau yang third party blisternya ini nggak seberapa kuat lah, hanya sebagai pelindung doang gitu ya. Oke, kita buka blister yang paling atas. Oke, kita buka. Hanya ada satu itemnya ya, langsung saja saya ambil. Oh, ini ada ininya, ada partnya. Oke, keren ya. Dan ini ada bagian yang lain, ada diberi tambahan
bagian mata yang seperti ini. Ini ya, keren ya. Oke, yang lain ini ya, cuman satu, tidak ada yang lain. Ini mungkin untuk senjatanya yang kayak apa ini, yang tali gitu ya. Oke, ini blisternya saya singkirkan dulu. Saya singkirkan blisternya. Ini dia. Ya, ini saya berikan. Oke, bagus. Ini adalah Transformer Nitrosius ya. Untuk bedanya dengan yang asli atau tidak, yang asli pun tidak menyerupai asli banget gitu ya. Mungkin di filmnya ada warnanya merah, tapi yang itunya sedikit berbeda. Nah, kayak seperti ini mungkin dibedakan, kayak ininya dia warnanya biru ya, seperti itu. Oke, kita lihat yang pertama, yaitu adalah kualitas plastiknya. Ini yang saya katakan, kadang kualitas plastiknya itu jauh lebih bagus yang KW atau third party ini daripada yang asli. Harganya pun, kalau harga jelas yang asli lebih mahal 2 kali lipat. Ya, untuk harga ini harganya bisa didapat dengan hanya sekitar 500.000. Ya. Termasuk murah sekali ya, 500.000 sampai 600.000 lah ya, murah sekali. Sedangkan kalau beli yang aslinya bisa sampai hampir 2 juta ya. Untuk ini keren sekali, nih keren, saya bilang ini sangat keren sekali. Jarang-jarang Transformer dibuat ya mainannya ya. Ini Transformer berapa, 5 ya, The Last Knight. Transformer 5, The Last Knight. Nitrosius. Kalau di sini namanya Ares Nitrogen. Ya, sama aja lah, hanya dinamakan aja beda. Warnanya bukan putih ya. Tapi warnanya ini saya rasa abu-abu ya. Bukan putih, tapi abu-abu gitu ya. Keren sih. Kalau saya lebih dekatkan lagi mungkin bisa kelihatan ya. Wah, ini sangat keren. Oke, bagian kakinya, wah keren sekali. Ini yang membuat saya kagum-kagum ya sama produk mainan Transformer gitu ya. Dia seakan-akan mesin tapi masih bisa ditransform ke bentuk pesawat kalau yang ini ya. Oke, kualitas plastiknya sangat bagus kalau saya lihat. Ini bukan plastik murahan gitu ya. Dan jangan lupa, yang ini die cast ya. Ini die cast. Nah, ini bedanya lagi. Kadangkala yang punyaannya Hasbro yang asli itu semua plastik, sedangkan yang ini ada unsur die cast-nya. Ya, itu bedanya. Mungkin kalau yang Hasbro asli masih semua plastik, yang ini ada die cast-nya. Ini cukup berat ya, ada part die cast-nya. Oke, untuk pengecatannya sangat sempurna sih, tidak ada yang melenceng-melenceng gitu ya. Padahal ini adalah kualitas KW gitu ya. Terus terang aja sangat menarik, apalagi di bagian ini. Ini ya, guratan-guratan dari pewarnaannya. Wih, keren ya. Memang seakan-akan melenceng daripada yang asli ya. Kalau yang asli mungkin nggak seperti ini, tetapi justru karena diberi warna yang kayak gitu, jadi kayaknya lebih wah begitu ya. Oke, kualitas plastik bagus ya, catnya bagus ya. Bahkan saya bilang ini jauh lebih bagus, lagi-lagi sekali lagi jauh lebih bagus daripada aslinya. Maaf ya saya bilang begini, bukan teaser. Ya, boleh dicoba. Dulu awalnya saya ragu untuk membeli yang asli dan yang bukan asli. Tapi jangan khawatir, saya akan mengulas juga. Ada juga saya yang asli pun ada, yang KW pun juga ada. Saya akan nanti, tapi bukan yang ini yang asli ya, tapi yang bentuk lain. Ya, yang asli yang bentuk lain. Yang kecil aja, yang kecil gitu aja harganya sama dengan ini, sama ya. Oke, kita lihat artikulasinya dulu ya. Ini mungkin baru pertama kali BMB membuat mainannya Transformer.
Mungkin artikulasinya masih kurang begitu bagus ya, tapi sudah cukup bagus untuk mendongak ya. Dan untuk menunduk tidak bisa, tapi bisa dilepas sih ya. Ini bisa dilepas. Ini kan lepas pasang aja sih. Jadi bukan hanya yang wah gitu ya. Bisa nunduknya cuman begini saja, tidak bisa nunduk lagi. Dongaknya banyak, bisa seperti ini. Wah, keren ya. Dongaknya lebih banyak. Ini ada plastik pelindungnya, saya lepas saja. Lepas. Oke, apa-apa. Oke. Lalu kemudian apalagi yang perlu dibahas? Untuk tingginya dulu aja ya, tingginya aja. Oke, kita lihat tingginya. Ternyata tingginya 25 cm. Ya, tingginya 25 cm. Oke. Ya. Tinggi ininya 25 cm. Dan kemudian tapi itu masih ya, belum tegak, ini sudah tegak. Oke. Ya. Berdirinya kokoh, tidak goyah. Keren ya. Berdirinya kokoh, jadi kuat menahan bebannya dia sendiri. Nah, ini yang keren banget. Lalu kemudian kita coba lihat bagian lengannya ya. Lengan kiri dan lengan kanan agak beda ya. Ini dia tidak terlepas dari senjatanya. Jadi ini uniknya. Ketika ditransfer ya sudah, senjatanya itu langsung ikut tertransfer. Ya, tidak bisa dilepas pasang. Seperti ini sudah menyatu senjata. Gatling gun-nya dia itu sudah menyatu, tidak bisa dilepas lagi. Dan tangannya ini juga istilahnya apa ya, menyatu banget sih ini nggak bisa dilepas kayaknya. Tapi kalau saya lihat dari teksturnya sepertinya kayak pasangan, tapi kayaknya nggak bisa dilepas, nggak bisa nih, sudah mati ya, sudah paten. Oke, ininya bisa dilepas pasang nih. Waduh, nah ini lepas pasang. Oke ya. Nah, kita akan lihat part yang mana? Yang tangan kanannya ini juga, ini sebetulnya kalau kita lihat sekilas, ini sepertinya kokpit gitu ya, kokpit. Tangannya memang langsung jadi satu dengan ini. Ini adalah yang kurang enak ya kayak gini ya. Karena apa? Tangannya geraknya nggak leluasa, karena memang dia tuh modelnya gini. Memang dari filmnya juga dia menyatu. Dia tidak terpisah dari filmnya ya, jadi harusnya tidak ada masalah gitu. Overall good, very good ya. Nanti akan coba sih, saya mau jadikan ini ke pesawat, tapi bisa nggak saya juga nggak tahu gitu ya. Yang pasti saya nggak bisa memfilmkan untuk cara dia transformasinya, cukup lihat di situ atau cukup lihat yang lainnya gitu ya. Oke, untuk artikulasinya dulu, mungkin bisa diputar ke depan, mentok di sini karena dia ada senjatanya ini, dan dia ke belakang juga paling mentok di sini. Yang tangan kiri yang ada gatling gun-nya itu nggak bisa dilepas ya, gatling gun-nya. Oke, ini lepasan ini di bagian ininya. Kita coba. Oke, kita tarik ini ke atas. Oh ya, ini mentoknya juga begini. Maling mentok, nggak bisa diapa-apakan lagi. Terus kemudian ke belakangnya pun saya rasa juga sama, mentoknya. Oke, ini sudah mentok. Kayaknya untuk produksi ini akan saya jadikan pesawat deh nanti. Jadi saya akan pajang dalam bentuk pesawatnya ya. Oke. Ya, semuanya terbatas untuk tangan karena posnya ini kena bagian sayap. Jadi terbatas sekali. Untuk joinnya juga sama, hanya bisa 90 derajat seperti ini. 90 derajat karena terbatas juga karena kena part-part yang lainnya. Sedangkan yang sebelah sini pun juga sama, ya hanya bisa 90 derajat, tidak bisa lebih ya. Lalu kemudian kita cek bagian badannya, tidak ada pergerakan. Jadi untuk bagian sini itu dia tidak bisa goyang. Jadi ini paten ya, ini paten. Oke, sekarang mau tidak mau hanya bagian kaki yang bisa kita lihat ya. Bagian kaki ke belakangnya ini tidak bisa. Ini tidak bisa ke belakang. Ini kalau saya tarik ke belakang karena kena sayap, lagi-lagi kena sayapnya di sini. Jadi tidak bisa ke belakang.
Nah ya, ke depannya kita lihat. Ke depannya, oh bisanya 90 derajat. Ya, 90 derajat. Kalau saya lepas agak letoy, berat karena dia berat. Oh ya. Karena dia berat dan dia tidak recet ya, dia tidak recet. Jadi tanpa recet. Yang kiri coba, yang kiri sama. Yang kiri tambah letoy banget ya. Apakah yang asli bakal seperti ini? Kalau yang asli kan dia bukan diecast, jadi mungkin masih kuat ya. Oke, kita lihat sekarang yang ke belakangnya ya. Nah, ini hanya bisa ditekuk berapakah? Sama, dia hanya bisa 90 derajat ya. Hanya bisa 90 derajat saja, tidak bisa lebih dari 90 karena terhalang sayap laki-laki. Pertanyaannya apakah sayap ini bisa dilepas? Jawabannya tidak. Ya, ini adalah modelnya Ares seperti itu. Oke, hanya ini saja. Oh, ininya panjang sekali ya untuk lengan yang kakinya itu. Sedangkan kakinya ini, telapak kakinya ya bisa ditekuk sejauh ini. Oh, ini jauhnya ya, jauh banget ya. Nih, lihat ini. Oke, dia ditekuk begini. Ini paling top, terus dia ditekuk ke belakang. Oh, kan ya. Ya, memang ditekuk ke belakang ini untuk pose dia ketika jadi pesawat ya. Oke, sejauh ini sih bagus kalau menurut saya. Tapi nanti ini sebetulnya keren robotnya sih. Emang kalau dijadikan pesawat, tapi dia posenya nggak bisa banyak ya. Karena posenya dia hanya begini aja, wis paling top. Wah, udah gini aja. Ini sudah paling top ini. Sudah tidak ada pose-pose yang lain. Nggak bisa aneh-aneh karena dia terlalu banyak kena sayapnya dan tangannya juga ada model kokpitnya yang kiri gatlingnya juga sudah bisa dilepas. Oke, pergantiannya ini kalau misalkan suka dengan mata yang satu ya tadi tinggal dicopot saja diganti ya. Kalau saya sih suka yang ini ya. Sedangkan yang ini kita akan coba cari tahu, ini ada di sebetulnya gatling bagian belakang sih. Kalau nggak salah di bagian gatling ini ya. Itu secara logikanya betul di gatling. Oke, kita akan cari gatling dipasang di mananya. Oke, kita cari bagian gatlingnya. Oke, ada centelan-centelan atau tidak? Karena kalau mencari ininya sih rasanya kok susah banget ya. Oke. Oh, di belakangnya ini kayaknya ya. Ini di belakang ini coba sih saya pasang. Oh, nggak bisa sih. Oke, kita coba cek lagi sih. Benar-benar cek di bukunya ini kadang tuh nggak jelas gitu loh. Gatlingnya ada di mana? Karena saya lihatnya di sini, ya sini. Jadi tidak bisa kelihatan banget pemasangan talinya. Tidak ada. Tidak ada. Ya, kita cari aja sendiri. Tidak ada. Kita cari. Ini kan di situ, berarti oh ya, tadi artikulasi tangannya ya, belum ya, artikulasi tangannya ini. Nah, ini mungkin karena dia produksi pertamanya Transformer BMP ya, produksi BMP pertama. Artikulasi di tangannya ini cuman hanya bisa gerak seperti ini. Oh, enggak bisa ya. Oke, maaf, ini tidak bisa diapa-apakan. Sebelah sini ternyata sama. Jadi tidak ada artikulasinya di bagian tangan. Jadi dia benar-benar mati artikulasinya. Oke, betul. Sudah saya pastikan bahwa tidak ada artikulasi lengan. Ya. Untuk catnya, wow, keren banget. Terus terang aja sangat keren. Oke, tinggal mencari ini saja, tapi saya kok tidak menemukan
apa ya, posisi yang tepat untuk menancapkan gitu loh. Nah, kan harus tidak, itu paling tidak ada yang ditancapkan di mana gitu loh. Cuman yang ini saya tidak menemukan sih. Ya ingat, ini kan baru pertama saya juga untuk memasang ini ya. Kalau saya sih harusnya curiganya tuh di sini. Ini dipasang untuk salah satunya ya, ini. Cuman kok tidak masuk gitu loh. Kok tidak masuk? Oh, ternyata masuk. Iya, masuk ternyata. Lalu ini masuk gini, lalu kemudian ini ditaruh di mana? Ayolah, masa tidak menemukan sih? Kayaknya senjatanya harusnya ada di sini kah? Oh, di sini kah? Oke. Cuman gini saja. Oke, kayak saya rasa saya menemukan tempatnya, posisinya. Jadi di sini, ya, di lengan sini. Oke. Jadi ini tinggal saja kita pasangkan, kita masukkan saja di situ. Ini kayaknya bentuknya adalah karet ya. Jadi bukan apa ya istilahnya, itu karet yang dipasangkan gitu aja sih. Nggak ada ini. Mana sih? Itu di situ. Terus adanya di benar-benar ya, ini kan kelihatan ya, itu lubangnya. Tapi saya memasukkannya agak kesulitan, sangat sulit sekali untuk memasukkannya. Oke ya, memang karena ini mainan yang baru. Oke. Ya sih, cuman begini saja sih. Oke, jadi seperti ini. Ya, kalau mau dipajang bentuknya kayak gini ya sudah, ini selesai jadi. Oke, dan jadi kita bisa memajangnya seperti ini. Ini lepasan sekali. Saya paling tidak suka. Ya ini tapi mainannya cukup oke lah. Cuman mungkin bukan mainan anak kecil gitu ya. Ya, oke, seperti ini saja. Kita nggak bisa lebih panjang lagi ya, karena waktunya sudah panjang sekali. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya.